Pace e Bene. Pada hari ini, Gereja Universal memperingati seorang kudus yang sangat terkenal. Siapa dia? Dia adalah Santa Teresa dari Avila, atau yang sering dikenal dengan nama Teresa dari Yesus. Santa Teresa dari Avila terlahir dengan nama Teresa Sanchez Cepeda Davila y Ahumada di Avila, Spanyol Tengah pada tanggal 28 Maret tahun 1515. Beliau dikenal sebagai salah seorang mistisi besar gereja dan bersama Santa Katarina dari Siena digelar sebagai pujangga gereja. Ia terkenal sebagai pembaharu corak hidup membiara di kalangan ordo suster-suster Karmelit. Masa aktifnya sebagai seorang suster Karmelit dimanfaatkannya dengan banyak menulis literatur mistik Katolik yang bernilai tinggi. Teresa adalah anak ketiga dari 9 orang bersaudara dari perkawinan kedua ayahnya, Alfonso Sanchez de Cepeda dengan Beatriz Davila y Ahumada. Bila digabung dengan anak-anak dari perkawinan pertama ayahnya, mereka ada 12 orang bersaudara. Di rumah, Teresa mendapat pendidikan yang baik sehingga membuat dia berkembang menjadi seorang putri yang riang dan sangat aktif. Pernah suatu hari dalam umur 7 tahun, ia bersama kakaknya Rodrigo bertekad pergi ke Afrika agar mati sebagai martir karena mendengar berita penganiayaan orang-orang Kristen di sana oleh orang-orang Moor. Tetapi mereka dihadang oleh pamannya dan dipaksa kembali ke rumah. Setelah peristiwa tersebut, Teresa kembali bersama dengan kakaknya ke rumah mereka. Ia tumbuh dan berkembang layaknya seorang gadis pada usia remajanya. Semakin besar, Teresa semakin cantik dan menarik. Penampilannya sangat menyerupai ibunya. Hanya saja ia sadar akan keelokan wajahnya dan akan jiwanya yang pesolek dan senang dikagumi. Ayahnya sangat cemas sekali melihat perkembangan anaknya, sehingga cepat-cepat menyekolahkan dia di sebuah Katolik yang dikelola oleh suster-suster Santo Agustinus. Di sana ia tinggal di asrama dengan disiplin keras. Cara hidup di dalam asrama itu membuat ia insyaf akan perilakunya yang kurang pada tempatnya. Tetapi ia sakit-sakitan dan akhirnya terpaksa kembali ke rumah setelah 1,5 tahun belajar di sekolah itu. Pada tahun 1538, tatkala berusia 21 tahun, ia masuk biara Karmelit Inkarnasi di Avila dengan nama Teresa dari Yesus. Baginya, kehidupan membiara adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan jiwanya sendiri dan jiwa orang lain. Walaupun tekadnya sudah bulat, namun hatinya masih tetap tertambat pada keluarganya dan tak sudi untuk berpisah secara terus dengan mereka. Di biara, ia memang melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia bersikap acuh tak acuh saja terhadap kehidupan rohaninya, bahkan memandang remeh saja terhadap dosa-dosanya. Batinnya semakin kacau ketika ayahnya meninggal dunia. Ia jatuh sakit keras dan selama 4 hari berada dalam keadaan koma, seperti orang yang mendekati ajalnya. Kemudian selama 3 tahun ia lumpuh. Dalam penderitaan itu, ia banyak berdoa dan bersamadi, sehingga hidup rohaninya berkembang pesat. Dia dikaruniai banyak rahmat, sehingga sering mengalami ekstase. Pengalaman-pengalaman rohani itu membuat hatinya dipenuhi semangat cinta ilahi. Pada tahun 1560, ia pernah menyaksikan kesengsaraan orang-orang di dalam neraka. Sejak itu, ia mengalami suatu pertobatan batin yang radikal dan berdoa dengan Yesus agar Yesus memperkenankan dia melayaninya dengan penuh kesetiaan. Untuk itu, ia berikrar untuk selalu berbuat yang lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Pada usia 50-an, Teresa mencita-citakan suatu biara kecil di mana beberapa orang suster menghayati dengan lebih sungguh-sungguh aturan asli Karmelit. Bersama 4 orang suster lain, ia mendirikan biara idamannya itu, Biara Santo Yosef di Avila, pada tanggal 24 Agustus 1562. Tujuan utamanya ialah untuk membaharui semangat hidup suster-suster Karmelit sesuai dengan tujuan aslinya. Usahanya ini mendapat banyak tantangan, tetapi Paus mendukung usaha pembaharuannya itu. Anggotanya terus bertambah dengan pesat. Selama 20 tahun berikutnya, Teresa menjelajahi seluruh Spanyol untuk menyebarluaskan ide pembaharuannya itu sambil mendirikan biara-biara. Semuanya berjumlah 15.
meskipun dengan susah payah ia berusaha untuk mendirikan biara tersebut. Ciri khas biaranya kecil, miskin, tertutup terhadap dunia luar, dan berdisiplin yang keras. Semangat pembaharuan yang dihidupkan Teresa menembus pula tembok Ordo Karmel lain. Semangat pembaharuan yang dihidupkan oleh Teresa menembus pula tembok Ordo Karmel lain yang ada pada masa itu. Mereka pun mulai berbenah diri meneladani Teresa. Bersama dengan Santo Yohanes dari Salib yang mempunyai semangat pembaharuan yang sama dengannya, Teresa mendirikan pertapaan pertama bagi rahib-rahib Karmelit di Derudol. Bersama Santo Yohanes dari Salib yang mempunyai semangat pembaharuan yang sama dengannya, Teresa mendirikan pertapaan pertama bagi rahib-rahib Karmelit di Duruelo. Untuk menjaga agar peraturan hidup para Karmelit dipegang teguh, Teresa menuliskannya dalam sebuah buku tebal. Selain itu, ia pun banyak menulis buku-buku rohani yang berisi pengalaman-pengalaman rohaninya. Buku-bukunya yang terkenal antara lain autobiografi berisi kisah hidupnya sejak kecil, Fondasi berisi uraian tentang upaya pembaharuannya, Istana Batin berisi pengalaman-pengalaman rohaninya. Tulisan-tulisannya ini ditujukan pertama-tama kepada para susternya. Namun, karena nilainya yang bersifat universal, maka gereja menganggapnya sebagai kasanah iman Kristen yang tak ternilai harganya bagi pengembangan iman. Dengan demikian, tulisan-tulisannya itu menjadi kekayaan gereja yang berisi ajaran rohani dan mistik Kristen yang dianggap berbobot bagi pembinaan iman umat teristimewa di Spanyol. Wanita yang penuh wibawa, polos, cantik dan menyenangkan itu jatuh sakit dan meninggal pada tanggal 24 Oktober tahun 1582 dalam perjalanannya dari Burgos ke Avila. Beliau akhirnya dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-14 dan diangkat sebagai pelindung Spanyol. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah riwayat hidup singkat dari Santa Teresa dari Avila atau yang sering kita kenal dengan istilah Santa Teresa dari Yesus. Semoga berkat teladan hidup yang telah diberikannya, kita semua dapat menghayatinya dan juga merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pace e bene.